Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso dari Balai Diklat Keuangan Medan. Sobat pembelajaran luar biasa, kali ini saya ingin sharing ya kasus pengadilan pajak. Jadi ini kasus sengketa antara wajib pajak dengan DJP. Nah, apa yang menjadi masalah? Nah, masalahnya adalah masalah telepon seluler. Ya. Jadi sini judulnya adalah saya ambil imbalan pulsa telepon seluler. Bagaimana perlakuan perpajakannya? Ya, nah, putusan ini, kasus ini saya ambil dari putusan pengadilan pajak nomor PUT 11.7713.15-15 Nah, dari kasus ini kita coba uraikan, kita coba sharing, jelaskan sengketa apa yang terjadi. Oke, wajib pajak ini diperiksa oleh DJP untuk tahun pajak 2013. Kemudian wajib pajak ya membebani biaya, dan biaya ini dikoreksi oleh DJP. Biaya ini dibikin di situ judulnya adalah imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natural dan kenikmatan sebesar 4 miliar rupiah. Tapi dari sini itu dikoreksi oleh DJP ya, kemudian wajib pajak tidak setuju, dan kemudian dibawa sengketa ini ada prosesnya ya, ke keberatan dulu, kemudian ke pengadilan pajak, nah sampai pengadilan pajak, kemudian yang disengketakan nggak semuanya bukan 4 miliar, hanya sekitar 800 juta. Nah, di sini disebutkan namanya telepon allowance, yaitu imbalan kepada karyawan atas jasa yang diberikan oleh karyawan ke perusahaan. Nah, apa yang dilakukan oleh DJP? DJP melakukan pengujian dengan melakukan ekualisasi antara objek PPh pasal 21 di SPT masa PPh 21 dengan data laporan keuangan. Nah, dari situ terdapat perbedaan data sebesar 4 miliar. Di laporan keuangan lebih besar 4 miliar. Di SPT masa pasal 21 nggak dimasukkan 4 miliar itu. Jadi berdasarkan ini, DJP melihat bahwa yang 4 miliar ini belum dipotong PPh-nya. Nah, ini laporan keuangan. Maka ditambahkan ada objek 4 miliar. Nah, inilah yang dikoreksi DJP. Itu semuanya ya, imbalan jasa dalam bentuk natural. Dan dari situ ada 800 juta yang merupakan imbalan telepon allowance, yang merupakan biaya telepon seluler. Ya, itu yang jadi jadi sengketa. Nah, kenapa DJP menganggap 4 miliar yang menjadi penghasilan? Nah, DJP menggunakan prinsip namanya deductibility taxability. Di laporan keuangan harus sebagai biaya. Untuk objek pajak dong, kenapa sini kok belum? Nah, maka dipindahkan. Jadi ditambahkan menjadi objek pajak. Dan ini juga belum ada dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan. Itulah kira-kira alasan kenapa dilakukan koreksi oleh DJP. Berikutnya adalah argumen yang diberikan oleh wajib pajak. Nah, wajib pajak bilang ini biaya 4M tadi ya, yang kenikmatan tadi itu adalah untuk 3M ya, untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sehingga dalam bentuk natura ini boleh sebagai biaya ya. Oh, rupanya wajib pajak sepertinya ada salah paham ya, dikira natura itu nggak boleh sebagai wajib pajak. Ternyata boleh, wajib pajak boleh, nanti untuk 3M walaupun untuk natural gitu. Padahal tadi kan DJP mengatakan itu objek pasal 1, mungkin di pasal untuk PPh, menghitung PPh badannya dikurangkan. Nah, itu mungkin di situ terjadi dispute yang tadi nggak sedikit nyambung kita lihat itu ya. Nah, walaupun ini bentuk natura itu boleh karena menurut CAP ya, putusan Direktur Jenderal Pajak nomor CAP 220/PJ-2002 tentang perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan itu boleh sebagai biaya. Ini CAP-nya ya, disampaikan ke sidang pengadilan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon dalam tahun pajak yang bersangkutan. CAP ini mengatakan yang boleh sebagai biaya tadi 50% hanya telepon seluler yang dimiliki perusahaan ya, digunakan oleh perusahaan dan kepada karyawan tertentu karena jabatannya. Fakta berikut yang diberikan oleh wajib pajak adalah dari sengketa 800 juta itu bisa dibebankan 50%-nya, 400 jutanya. Tuh, itu menurut wajib pajak.
Karena kalau DJP mengatakan semuanya 800 umur ini, boleh, ya. Karena tadi mungkin dari cap tadi bahwa hanya yang dimiliki oleh perusahaan dan karyawan tertentu. Kemudian wajib pajak mengatakan boleh dong 50%, ada cap 220. Nah, jadi yang boleh dikurangkan 400 juta. Dari situ dapat selisih benar. Jadi ada data-data diberikan. Akhirnya benar bahwa memang yang dikoreksi hanya sekitar 400. Akhirnya Majelis Hakim memutuskan bahwa total koreksi imbalan dan bentuk natura tadi yang 4,4 miliar tadi, ya kan? Ternyata wajib pajak tidak setuju 800 juta, ya kan? Setelah bersidang akhirnya wajib pajak tidak setuju 400 juta. Sehingga koreksi yang disetujui oleh Majelis Hakim itu sekitar 3,8 miliar. Nah, jadi yang dibatalkan 400 juta tadi yang sesuai cap 220 tadi. Sebuah pembelajaran luar biasa. Dari pembahasan tadi, coba kita lihat apa yang bisa kita analisa lebih lanjut, ya. Oke, pertama itu ada imbalan kepada karyawan. Ini kalau istilah textbooknya, gitu ya, fringe benefit. Salah satu di antara adalah telepon allowance, ya. Nah, sebenarnya ada informasi. Sebenarnya telepon allowance itu apa? Pulsa atau bukan? Tapi sini di wajib pajak mengatakan pulsa. Oke, kita anggap aja ini pulsa, ya, nomor pulsa. Kemudian dari daftar gaji tidak terlihat itu ada penghasilan. Ya, nah ini seharusnya bagaimana nih aturannya? Apakah perlu pemberian pulsa itu menjadi penghasilan karyawan? Ya, kalau aturan yang mau bagus itu harus masuk dulu ke penghasilan karyawan. Kemudian tidak ada informasi bahwa itu milik siapa sih teleponnya, milik perusahaan atau milik karyawan. Kalau kita lihat dari cap 220 tadi itu yang bisa dikurangi 50% itu adalah telepon milik perusahaan dan karyawan tertentu. Itu kalau yang tidak masuk kriteria karyawan tertentu nggak bisa sebagai biaya. Nah, ini karyawan tertentunya yang mana nih? Nah, ini juga belum jelas, tidak aturan lebih lanjut, ya. Nah, itu mungkin jadi kajian lebih lanjut. Perlu nggak tentukan tentang karyawan tertentu itu apa? Ya, kalau saya dulu pernah belajar, ya, itu karyawan tertentu adalah karyawan yang dia dinas luar, misalnya bagi pemasaran, ini kan mesti dihubungi nih, kontak, ya kan? Nah, jadi kita harus tahu tuh kondisi dia di mana, posisi di mana, atau hubungin. Nah itu oke, perlu dia telepon. Tapi kalau yang tetap stay di kantor, ya, bagian administrasi dia selalu di kantor seharian, apa perlu kita kasih pulsa? Ntar kita gampang menghubungin dia, kontak dia di kantor. Nah itu yang perlu diperhatikan, kan, ya. Di sini nggak dibahas. Tapi kalau menurut saya itu perlu jadi perhatian karyawan tertentu itu yang mana, ya. Kemudian juga di daftar aset. Tinggal diteliti, itu telepon seluler itu ada nggak daftar aset perusahaan, ada nggak bawaan pensutannya. Nah kalau itu ada bawaan pensutannya, daftar asetnya ada, itu baru bisa sebagai pengeluaran penghasilan bruto biaya pulsanya, termasuk juga pensutannya, gitu ya. Kemudian kriteria tadi, ya, kriteria ada catatan ya, kriteria itu apa, gitu ya. Kalau saya jelaskan tadi yang saya alamin waktu saya belajar dulu harus yang susah dihubungin. Ya, kalau gampang nggak perlu kasih telepon seluler, ya. Saya rasa itu aja ya yang perlu diperhatikan tadi, ya. Bahwa apakah itu masuk ke penghasilan karyawan, kemudian apakah ada kriteria karyawan tertentu, apakah itu telepon selulernya milik perusahaan atau tidak. Sobat pembelajaran luar biasa, setelah kita bahas tadi, ya, pembahasannya, maka ada hal yang bisa saya simpulkan. Pertama adalah itu telepon seluler pertama adalah harus milik perusahaan, itu ada di daftar aset. Kedua, itu harus diberikan kepada karyawan tertentu untuk bisa bebannya 50% menjadi biaya, ya. Kemudian apa perlu nggak itu menjadi penghasilan karyawan, ya. Namanya nggak diatur, ya. Pernah diatur bahwa itu masuk ke penghasilan karyawan. Pak, itu kan natura, iya natura, tapi yang 50% itu kan boleh mengurangi lagi biaya perusahaan. Tapi itu kan boleh nggak dengan prinsip deductible taxability? Nah, boleh nggak seperti itu? Jadi penghasilan. Nah, ini juga nggak dibahas. Atau itu pengecualian, atau mungkin perlu penegasan, saya seperti itu. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai kesimpulan. Kemudian saran saya adalah kalau bisa diberi penegasan itu bukan penghasilan. Nah, tadi kan kesimpulan tuh penghasilan atau bukan, penghasilan atau bukan bagi karyawan yang boleh sebagai biaya. Tapi saya sarankan jangan penghasilan. Kemudian perlu penegasan lagi kriteria tertentu tadi, karyawan tertentu. Nah, itu perlu penegasan seperti tadi sengketa. Oke, saya rasa itu saja yang telah bisa saya sampaikan kepada sobat pembelajar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.